Terbiasa Muna, Anwar Abbas. Jangan matikan organisasi ACT. Kalau Halloween bah. Penulis ingat sekali ucapan Anwar Abbas saat membela penendang sesajen. Anwar meminta agar polisi menggunakan pendekatan restoratif justice dan memaafkan saja pelaku penendang sesajen. Hal tersebut diucapkan Anwar di salah satu stasiun televisi tanah air. Lalu apa yang terjadi? Ketika ada restoran rendang daging babi yang sudah tutup viral, dengan gagah perkasa Anwar berkata, "Syarat pelaku ke pengadilan." Mbok munafik kok terang-terangan sih mbah. Inilah kenapa penulis meragukan konsep restoratif justice dari kepolisian. Karena konsep ini hanya menguntungkan pihak tertentu. Polisi berkata kalau mereka tidak akan pandang bulu menangani kasus Halloween dan kasus Roy Suryo. Padahal dari waktu penetapan tersangka dan penangkapan saja sudah sangat terang benderang kalau polisi sangat memandang bulu. Entah bulu apa. Lalu sekarang dengan tidak tahu malu, Anwar Abbas meminta agar penegak hukum tidak mematikan organisasi ACT. Organisasi yang menyelewengkan dana sumbangan dan mengalirkannya pada kelompok terorisme. Menurut PPATK, karena membela sekuah, maka Anwar Abbas yang bahagia ketika Halloween diberengus dan dimatikan usahanya di mana-mana, kini mendadak bijak. Bukan penulis membela Halloween, tapi kalau penegak hukum bisa begitu keras terhadap Halloween, maka demi keadilan penegak hukum juga seharusnya bisa keras terhadap organisasi ACT. Organisasi yang mendanai teroris. Jangan ketularan munafik seperti Anwar Abbas dong. Wahai kalian yang memonopoli kebenaran. Saya dengar ACT sudah dicabut isinya. Saya maaf saja. Di negeri ini akhir-akhir ini, saya lihat pendekatan kita lakukan lebih banyak memukul daripada merangkul. Bukannya membina tapi membinasakan. Katanya dalam Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Rabu 6 Juli 2022. Anwar Abbas, jangan pura-pura bego ah. Yang mengajari memukulkan sampeyan dan gerombolan sampeyan. Mulai dari kasus Ahok, rendang babi, Halloween, dan banyak kasus lainnya. Giliran kelompok kalian sudah diperlakukan selembek mungkin, nangisnya paling kencang. Menurut Buya Anwar, ACT adalah organisasi yang cepat tanggap jika ada bencana. Bahkan, kata dia, kecepatan ACT dalam bencana terbukti di NTB, Palu, dan di berbagai tempat di Indonesia. Inilah yang disebut logika. Persetan korupsi yang penting nyumbang masjid. Persetan jualan opium yang penting mujahidin bela Islam Taliban. Persetan bisnis ganja yang penting mu'alaf Mike Tyson. Tapi ketika logika yang sama digunakan pada Halloween, Anwar Abbas adalah orang yang pertama teriak-teriak bak seorang pahlawan kesiangan. Kalau ikuti logika si Abbas,
maka PKI juga memberi kontribusi besar di era perjuangan kemerdekaan dan era Orde Lama. Tapi ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila. Makanya di bumi hanguskan. Nah, ACT ideologi organisasinya apa? Kok bisa menyalurkan bantuan ke pihak teroris? Jadi bagaimana seharusnya? Menurut penulis, kalau sudah berhubungan dengan terorisme, maka sekalian dibinasakan sampai ke akar-akarnya. Tapi jangan sampai salah sasaran seperti saat kejadian pembantaian PKI, di mana orang yang bukan PKI diteriakan PKI juga ikut digebukin. Penulis tidak peduli dengan Halloween, tapi kalau Halloween saja diberangus dan dicabut segala izin usahanya, kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan kepada ACT? Apa karena ACT berhubungan dengan agama Islam yang adalah mayoritas di Indonesia? Ya, kalau gini-gini terus alasannya, maka Indonesia bubar 2030. Bukan lagi cerita fiktif Prabowo, tapi bisa jadi kenyataan.